Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan dan selain dari tim sukses Jokowi JK di studio Berita 1 juga telah hadir Ketua Umum Gerindra Bapak Suhardi. Pak Suhardi, terima kasih telah bersama kami di studio Berita 1. Pak Suhardi, tadi kita sudah berbincang banyak dengan Pak Firman, mungkin sekarang kita ke Pak Suhardi dulu mengenai aspek kepribadian yang dilakukan surveinya seperti itu, Capres-Cawapres. Kita lihat dari poin pertama ada motivasi berkuasa, ini nilai Jokowi, nilai Prabowo paling tinggi, sementara untuk solusi untuk masalah bangsa nilai Prabowo lebih rendah dibandingkan dengan Joko Widodo. Kemampuan menyelesaikan persoalan juga lebih rendah. Ketenangan menghadapi persoalan sangat berat. Ini poinnya 5,16 Prabowo, sementara Joko Widodo 7,51. Mungkin tanggapannya Pak Suhardi? Ya, kalau saya karakter seorang pemimpin itu mestinya memenuhi kriteria-kriteria, yaitu satu, kalau dalam kebanyakan orang Jawa itu memang sangat percaya sifat seorang pemimpin harus melengkapi sifat Hastobroto, memiliki sifat 8. Jadi sesungguhnya bolehlah ini ada kriteria yang sudah disampaikan tadi, tapi sifat 8 itu adalah sifat bumi, sifat bintang, sifat rembulan, sifat api, sifat air. Dan ini Prabowo menurut Anda memenuhi semua? Memenuhi kriteria itu semua. Jadi misalkan sifat bumi, walaupun difitnah, diapain saja, beliau tidak pernah menyerang yang memfitnah dan sebagainya. Itu ada seperti bumi ya, dikencingi aja tidak bergeming gitu ya. Kemudian sifat lintang itu adalah bintang, tidak pernah berkata beda. Jadi itu adalah sifat pemimpin itu harusnya seperti bintang itu, yaitu tidak pernah berbeda kata dan perbuatan, tidak pernah mengatakan dulu sudah berjanji begini besok begini, tidak ada. Jadi selalu sama itu bintang, karena bintang selalu pada posisinya, selalu bisa menjadi pedoman apa yang dijadikan. Kemudian sifat air, sifat api adalah tegas, memberi hadiah pada yang berkarya dan menghukum pada yang bersalah. Pak Suhardi, sebelumnya kita akan langsung tanyakan kepada psikolog masa sendiri, apa sebetulnya hasil penilaian ataupun indikator kenapa kemudian sampai ada poin-poin seperti ini, ada motivasi berkuasa, solusi untuk masalah bangsa dan sebagainya. Kita akan sapa dulu Bapak Zainal Abidin, ahli psikologi massa. Pak Zainal. Ya, Pak Zainal, apa kemudian sebetulnya hasil kajian dari aspek kepribadian Capres dan juga Cawapres ini? Halo. Ya, Pak Zainal. Ya, Mbak. Ya, apa kemudian hasil kajian ataupun latar belakang dari pengkajian aspek kepribadian Capres-Cawapres kali ini? Oke. Jadi penelitian ini dimaksudkan untuk memahami aspek-aspek psikologis yang dimiliki oleh para kandidat presiden maupun juga wakil presiden. Nah, kenapa kami memandang bahwa ini perlu? Karena kita tahu bahwa aspek personal dari presiden, katakanlah kepribadian dari seorang presiden itu memang sangat penting di dalam keputusan-keputusan yang dibuat oleh para presiden, terutama di Indonesia. Kita lihat misalnya saja apa yang terjadi pada seorang Soekarno, pada Soeharto, dan seterusnya. Itu kan sangat kental, diwarnai oleh tipe kepribadian, oleh aspek-aspek personality dari para presidennya. Itu sangat jelas, sehingga kami melakukan riset untuk memahami sebetulnya sejauh apa gambaran dari figur para capres dan cawapres ini. Sehingga kemudian disimpulkan hasil-hasil yang tadi kita lihat bersama dalam grafik ini apa saja? Nah, ada beberapa komponen yang kami coba analisis ya, berdasarkan pada survei dari 204 psikolog yang ada di Jabodetabek. Yang pertama dilihat dari aspek atau dimensi motivasi. Yang pertama, kalau kita bicara tentang motivasi, itu ada 3 motif dasar manusia. Yang pertama adalah yang disebut dengan power motif. Kemudian yang kedua itu affiliation motif atau motif untuk berafiliasi, motif untuk berhubungan dengan orang lain. Dan kemudian yang ketiga achievement motif atau motif untuk berprestasi. Nah, hasil dari riset ini menunjukkan bahwa ada beberapa perbedaan yang tampak pada seorang capres yang satu dengan capres yang lain. Katakanlah misalnya untuk Pak Prabowo itu
aspek atau motivasi powernya itu relatif lebih kuat, lebih dominan dibandingkan dengan Jokowi. Tapi tidak berarti bahwa yang satu rendah, yang satu tinggi, tetapi kalau dilihat dari min-nya, dilihat dari rata-ratanya itu sama-sama tinggi sebetulnya. Tetapi kalau kita bandingkan itu memang ada perbedaannya bahwa Prabowo lebih tinggi dibandingkan dengan Jokowi. Kemudian dari aspek afiliasi, artinya dari kemampuan atau motif dasar untuk berafiliasi, untuk berhubungan dengan orang lain. Dan itu yang paling tinggi itu adalah Pak Jokowi dibandingkan dengan Pak Prabowo. Dua-duanya juga sama-sama tinggi sebetulnya, tetapi dibandingkan dari kedua kandidat ini, itu jelas bahwa Pak Jokowi itu relatif lebih tinggi. Kemudian di achievement atau dorongan atau motif untuk berprestasinya, itu kelihatan bahwa Pak Jokowi relatif lebih tinggi, tapi tidak berarti bahwa Pak Prabowo kurang tinggi. Itu sama-sama tinggi, tetapi selisihnya tidak begitu banyak berbeda. Kemudian aspek yang lain adalah antara lain adalah yang Pak berkaitan Zainal dengan ini. Ya. Kita tanyakan dulu tanggapan dari tim ses masing-masing mengenai hasil ataupun kajian dari aspek kepribadian masing-masing. Ini memang ternyata ada 3, motivasi, afiliasi, dan juga motif berprestasi. Tanggapannya langsung Pak Firman. Yang pertama soal motif berkuasa, memang pada dasarnya kenapa rendah Pak Jokowi? Karena beliau tidak ada sedikit motif berkuasa. Seperti yang saya sampaikan tadi pada awal bahwa beliau sebenarnya Pak Jokowi ini lebih motif untuk melayani dan mengabdi melalui dalam sistem kekuasaan, tapi lebih karena motif melayani. Oleh karena itu, maka jikalau hasil itu mengatakan bahwa nilainya rendah karena memang motif berkuasa itu rendah. Yang kedua, itu motif pertama kita poin ke motivasi supaya satu paket ini. Kita ke Pak Soehari dulu. Satu untuk paket poin tadi motivasi berkuasa seperti apa, Pak? Iya, memang mulai tahun 2004 kan Pak Prabowo sudah nyapres ini. Dan beliau sejak pertemuannya dengan teman, salah satu teman, memang sejak dulu dia kepingin jadi calon presiden, memang disampaikan. Dan ini memang sesuatu yang sangat beralasan karena ketika di training di seluruh dunia, beliau nomor 1 di seluruh dunia 2 kali. Ya, antara seluruh dunia beliau nomor 1. IQ-nya sangat tinggi, sangat pintar, merespons sesuatu dengan sangat cepat dan sangat pintar. Ya, jadi ya wajar lah orang yang terpintar itu lebih baik juga memimpin negara. Saya kira itu hal yang sangat wajar, bisa diterima begitu. Baik, kita akan membahas mengenai poin-poin berikutnya, afiliasi dan juga motif berprestasi, tapi kita akan lanjutkan usai jeda berikut.